Sugiono Sugioni. 100 tahun lebih mereka para Habib mendoktrin pribumi. Sementara kita para pribumi baru berapa tahun meluruskan. Memang dibutuhkan waktu dan kesabaran untuk terus melawan Habib. Nggih, matur suwun Pak Sugiono Sugioni. Nggih, kita harus sabar nggih memang. Nanti kalau kita berhenti mereka yang maju terus ya. Nggih. Jadi hak akan kalah dengan kebatilan yang terorganisasi. Terus itu kita jangan kendor. Jangan kendor. Jadi kalau kita kendor malah tertindas. Akhirnya hilang dan kalah, dianggap sebagai mundur teratur. Ahmad Man, sepertinya Ba'alawi mau menjadi golongan atasan atau aristokrat yang paling dihormati di Indonesia. Leres Pak Ahmad Man, memang begitu. Sejak dulu, tahun 1900-an itu sudah menerapkan kasta-kastaan di negeri kita ini. Padahal mereka datang itu untuk cari uang. Bukan untuk dakwah agama. Dakwah agama oke, tapi ada tujuan. Tujuannya apa? Ya supaya pengikutnya itu mengkultuskan. Gitu. Ada udang di balik pasir. Kalau di laut kan pasir. Kalau ada terumbu karang itu ya ada udang di balik terumbu karang, di balik batu karang. Ada maksud tujuan tertentu, Mbak Ahmad. Memang begitu. Kepengen jadi kasta nomor 1 di negeri ini. Tamu kepengen ngatur tuan rumah itu, mereka itu seperti itu. Jadi mau sombong-sombong, itu sudah sejak dulu leluhurnya itu. Oleh sebab itu orang-orang zaman yang asli itu nggak suka dengan mereka. Jadi termasuk kitab Al-Quburiyah fil Yaman itu membelejeti akidah-akidah mereka sebenarnya. Nanti jangan baca ya Al-Quburiyah fil Yaman, sudah kami sertakan di link bawah video ini. Garangan Formosa, tanya lagi dulu. Sunan Kalijogo dulu di Jawa membawa wayang, itu bagaimana? Tolong dijelasin. Nah, Pak Garangan Formosa saya baca 2 kali. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertama itu dengan cara yang bijaksana. Lah, dulu tuh orang suka kesenian budaya, ya wayang. Lah, sekarang kan wayang malah justru diharamkan oleh Ba'alawi. Wayang itu hanya ada di dunia itu milik Nusantara dan Yunani kuno. Lalu ditiru oleh China, India. Pertama kali Nusantara, karena memang budaya paling tua yang ada itu di negeri Nusantara kita ini, di bawah Khatul Istiwa, peradaban pertama di muka bumi kita ini. Lalu di Yunani sana, karena memang memang Nabi Nuh itu berasal dari Indonesia. Nuh itu kan bahasa Arab, suka menangis, meratap gara-gara takutnya kepada Allah. Sambat-sambat karo Gusti Allah dakwah ratusan tahun kok minim pengikut yang bisa tersadarkan mengikuti ajakan, yaitu akhirnya nangis Nuh. Akhirnya Nabi Nuh. Kalau menurut cerita sebagian dari peneliti kita, ya Nabi Nuh itu asli Madura. Nanti kita bahas lagi. Garangan Formosa. Adian Dwi Cahyono. Saya punya pengalaman sekitar tahun 2019-an. Ada acara Maulid Nabi di daerah Bandung Barat. Hadirkan Habib dari Bogor, tapi isinya caci maki almarhum Gus Dur. Kok bisa klaim cucu Nabi, tapi caci maki? Enggak. Kemarin call Gus Dur di Ciganjur atau di mana itu? Sebenarnya putri-putrinya Gus Dur itu kurang peka ya. Masih ngundang Habib dari Marga Mutahar itu bagaimana? Ya Alhamdulillah penceramah utamanya Kiai Haji Said Akil Siraj. Tapi ya, harusnya nggak undang Habib, mau dicaci maki sama Habib, malah Habib diundang. Itu bagaimana? Saya tegas sedikit lah, saya rondo kebuka sedikit lah, ya. Jangan dikasih hati, ngelombong rogo remelo. Ya sama seperti yang disampaikan Pak Ardian Dwi Cahyono ini. Jadi, wah, tidak hanya Gus Dur, kiai semua. Kiai itu di Indonesia itu nggak ada harganya. Aslinya begitu. Kalau toh kelihatan pertama menghormati Anda itu luarnya saja, untuk merekrut saja. Tapi aslinya itu 70 kiai masih kalah dengan Habib satu yang bodoh. Bahkan kiai-kiai yang rendah semua harus menghamba kepada saya. Saya kan Habib, kiai itu apa? Pelayan saya. Seperti itu. Lah ini diterapkan bener nggih. Jadi jangan dipercaya, mereka itu tidak memiliki akar budaya yang sama dengan kita. Sulit untuk bisa diajak apik bareng itu angel.